Oke, saudara-saudara sebangsa sespin se-Indonesia, ketemu lagi di konten kali ini. Ini saya lagi ada di Chevrolet Spin Diesel LTZ warna hitam tahun 2013, dan ini adalah mobil saya. Sebetulnya ya bukan mobil saya, ini mobil istri saya. Ya, ini saya kasih nama putunya Spin Kampret. Mobil ini saya beli rada murah, tapi kemudian saya rehab dengan biaya yang tidak murah. Karena mobil ini mau dipakai sama istri saya, jadi ya harus perfect lah. Jadi part-partnya yang sudah setengah jelek diganti baru, yang sudah remuk ya ganti baru otomatis. Ini udah overhaul. Saya akan pakai mobil ini untuk bikin konten kali ini. Ya, konten saya ini adalah tentang oli. Jadi mungkin ini hal yang udah sangat sering dibahaskan di komunitasnya Spin Diesel ya. Ada hal lain, yaitu berapa sering ganti oli. Ini yang jadi pertanyaan, karena di manual booknya Spin ini dulu saya lupa manual booknya kayak apa ya, nanti tak lihatnya. Ganti oli itu 15.000 kilo. Ya itu edan kalau saya bilang, itu rada-rada ngawur. Ya mungkin ya 15.000 itu adalah kalau kita pakai kondisi ideal, olinya harus yang paling bagus, BBM-nya paling bagus, dan lain sebagainya. Cuma kan kita di Indonesia ya, jadi itu hal-hal yang tidak terpenuhi. Nah, dari para suhu ini, dari para komunitas ini, muncullah ilmu-ilmu yang mengatakan bahwa gantilah oli itu jangan sampai 15.000, jangan juga separuhnya, tapi perpendeklah sampai maksimal 5.000 kilo. Saya sudah mengaplikasikan selama ini untuk ganti oli di 3.000 kilo. Jadi oli yang saya pakai itu adalah kalau nggak 5W30 ya 10W30, TBN-nya harus 10, Visco Index-nya agak tinggi. Oke. Harga tuh yang paling murah yang bisa saya dapat. Merek apapun saya tidak peduli selama spek itu tercapai. Ya, jadi merek apa yang paling murah fine. Dan kemudian 3.000 km saya ganti oli. Saya terakhir dulu pakai PTT 10W30, kemudian sekarang lagi transisi saya pindah ke Bardal 5W30. Mobil ini ya, bentar saya nyalain kamera. Mobil ini itu barusan overhaul teman-teman, barusan OH. Dan setelah OH, jadi tadi kan saya cerita saya beli mobil ini agak murah dulu kan, kemudian setelah itu saya rehab, saya masuk ke bengkel, saya minta overhaul full total. Dan setelah selesai overhaul itu, kemudian mobil udah sehat, udah nggak ngopos lagi, saya ganti oli di 1.000 km sebagai Ryan ya. Nah sekarang mobil ini sudah jalan, setelah saya ganti oli 1.000 kilo itu, ini sekarang sudah jalan 4.761 km ya. Jadi mobil ini sudah mendekati 5.000 kilo. Itu saatnya ganti oli. Nah ini saya mau ganti oli teman-teman ya, cuma ganti oli ini akan saya bedain sedikit ya. Jadi gini, kenapa kita ganti oli di 3.000 kilo atau 5.000 kilo? Karena kan gini, mobil diesel ini kan kebanyakan kan ada blow-by-nya ya. Dan olinya itu hampir bisa dibilang, saya yakin semua mobil diesel kalau saat ganti oli itu olinya pasti hitam. Itu berarti sudah tercemar, sudah kotor, jedangannya udah hitam. Nah, kalau saat kita ganti oli, itu tidak semua oli yang kita ganti itu terbuang semua. Itu ada yang kan down di dalam mesin. Di dalam kalter itu ada sekitar mungkin 200-300 ml oli sisa yang lama ya, karena lubangnya emang di atasnya dasar kalter, lubang pembuangan itu di atasnya, jadi ya pasti ada ngendon situ, ada sekitar 1 atau 2 gelas aqua di situ kira-kira, ditambah dengan oli-oli yang nempel-nempel di seluruh mesin ya. Oleh sebab itu makanya saat kalau kita mau ganti oli akan ada yang namanya flushing ya, ada kita tuang cairan untuk melarutkan sisa-sisa oli yang masih nempel di mesin. Nah, ada cara lain lagi adalah dengan dibilas ya. Dibilas ini ada rada ilmu kentir ya dulu yang dilakukan oleh om-om pendahulu kita ya, om-om suhu zaman dulu ya, mungkin sekarang juga masih sebetulnya, yaitu dibilas dengan minyak goreng. Ya, jadi dengan minyak goreng ini tujuannya kan gini, saat kita ganti oli lama dibuang. Oke, setelah oli dibuang udah habis, tutup lagi. Nah itu dengan di kondisi mesin nggak ada olinya, tapi yang ada hanya sisa-sisa oli
ya, yang nempel di mesin dan di counter. Dimasukkanlah minyak goreng. Minyak goreng masuk ke mesin di starter. Minyak goreng tadi akan berputar sebagai oli, dia sebagai pelumas. Karena minyak goreng itu juga pelumas, karena dia oli. Jadi dia bisa, ya ini bisa jadi pelumas gitu. Cuma karena dia ini bukanlah oli mesin, jadi dia nggak ada aditifnya. Nah, setelah minyak goreng tadi dimasukkan mesin di starter. Starter mesin akan jalan sekitar 5 menitan, ya, oli berputar dengan harapannya itu melarutkan sisa-sisa oli yang nempel ke mesin-mesin tadi dan di counter itu tercampur. Setelah itu kemudian minyak goreng dibuang. Nah, itulah prosesnya bilas. Oke. Nah, saya dulu pernah jujur aja pakai model bilas gitu. Cuma sekarang sudah tidak lagi. Karena gini, jadi kan setelah kita ganti oli itu ada oli yang tersisa di dalam mesin sama counter. Nah, kalau kita bilas pakai minyak goreng, maka begitu minyak gorengnya kita buang, yang terjadi adalah bahwa oli yang sisa yang ada di dalam mesin itu sekarang sudah digantikan dengan minyak goreng. Ya, pada minyak goreng itu adalah sebenarnya bukanlah oli yang baik untuk mesin dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek mungkin tidak apa-apa sih, hanya untuk sekedar 5 menit kan. Tapi karena dia nggak punya aditif, dia nggak bisa untuk melindungi mesin untuk jangka panjang. Nah, ini yang saya hindari. Jadi kalau saya lakukan minyak goreng, flashnya pakai minyak goreng, saya ada trik tambahan gitu. Saya bilas 2 kali. Bilas pertama pakai minyak goreng, ya. Setelah itu dibuang. Kemudian bilas kedua baru pakai oli yang murah lah, oli Mestran atau punyanya Pertamina yang drum-druman itu. Ya tidak apa-apa, yang penting itu oli beneran, oli mesin yang ada aditifnya. Setelah itu dibuang, yang kedua dibuang, barulah oli yang sebenarnya kita masukkan. Ya, itu saya bilas 2 kali. Nah, teman-teman gini, dari yang saya alami setelah dibilas itu kan tujuannya supaya oli mesinnya yang kotor keluar semua. Nah, ini yang saya alami teman-teman, bahwa saat saya bilas pertama, saya buang itu hitam. Setelah saya bilas itu juga masih hitam. Artinya kotoran-kotoran itu semuanya katut, semuanya hitam semuanya. Dan yang rada mengkhawatirkan adalah di bilasan kedua itu masih hitam, belum bening, masih hitam. Jadi masih ada kotoran lain yang masih tersisa ini, yang tidak terbawa pada saat bilasan pertama. Nah, ini menimbulkan pertanyaan di saya. Kalau saya ingin menguras mesin saya supaya benar-benar bersih, kira-kira saya butuh bilas berapa kali sebetulnya? Nah, jadi ini yang akan saya lakukan teman-teman. Saya sudah menyiapkan ya berliter-liter minyak goreng. Saya ada gula minyak goreng cukup banyak. Ini saya akan pakai untuk membilas mobil saya berkali-kali sampai keluarannya itu bening. Kemudian saya akan bilas lagi dengan oli yang bukan akan saya pakai tapi oli beneran. Kemudian itu baru saya bilas terakhir dan saya ganti dengan oli yang akan saya pakai, yaitu Bardal 5W30. Jadi itu tuh teman-teman, saya pengen tahu kira-kira kalau kita ganti oli itu, kita bilas berkali-kali itu, berapa kali dibutuhkan untuk supaya mesin ini benar-benar bersih dari sisa-sisa oli lama. Nanti akan saya bandingkan bilasan pertama 2, 3, 4, 5 dan ya nggak tahu berapa kali ya. Tapi kalau saya pakai 5 kali ya ini mungkin tujuannya kenapa orang bilas pakai minyak goreng ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita bilasnya pakai oli beneran, itu kan mahal. Ya, pakai minyak goreng itu murah. Ya contohnya ini, kalau saya bilas sampai mungkin 4 kali pakai oli beneran ya kobol-kobol ya. Makanya saya minyak goreng yang udah murah kayak gitu. Oke, ini saya sudah sampai di Mijen teman-teman. Di Mijen ini tempatnya Om Iwan. Ya, ini teman lama yang dulu punya Spin tapi sudah dijual. Sekarang diganti dengan ini. Kita lihatin ini mobilnya. Proton, itu dia manusianya, udah standby. Oke, saya parkir dulu. Kita kemudian akan segera bersihkan oli kita. Stay tune.
Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Gelap gulita. Wah, sore anu panas ya oli ini yo. Ya, oli pertama. Playing on the right track, and my shorty is a 10 like a dime bag. Kita pakai pertama kunci mas. Dan ini Fortuner aku. Spin dari yang beda Fortuner. Cause my style. Aduh. Oke. 6 menit ya. 5 minutes later. Oke, teman-teman saudara-saudara, sponsor Spin Indonesia tadi 10.03 menjelang keempat. Ya, ini anggaplah 5 menit ya. Kita matikan mesin, lalu kita buang lagi bilasan pertama. Oke. I gotta follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Nih cara high-tech. Olehnya pada mobil betul. Sama butuh kompresor kalau kita punya tenaga manusia ya. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't Jam 10.25, let's go. Bener-bener. Countdown mulai. big shot, EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like Chris. Ya untuk suara enggak masalah ya, tetap halus ya. Karena dia memang oli sih, walaupun enggak pakai aditif, tapi dia tetap melumasi gitu, mesinnya suaranya sudah enggak masalah. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Oke, bilasan ke piro? 2 ya. Masih hitam. Wah, teman-teman masih hitam ya saudara-saudara. Ini masih kayak kapal api, belum kayak cappuccino. Aduh, punya gini. Jadi ini kayak jadi pertanyaan ya, kira-kira sebenarnya bilas itu ada gunanya apa enggak sih? Itu udah bilas kedua masih kayak gitu ya, sia-sia. Oke, untuk bilas yang ketiga ini kita serahin ke kunci mas deh, kunci mas es. Oke, ini turah tak gininya. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. Kalau saya tahu nggak kontennya ini nggak sih? Belum pernah dulu ya. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the bitch board. I keep it hot, give your brain a heat stroke. Tapi ini misalkan oli dipakai ini toh, sebenarnya bedanya di oli umum apa toh? Ini dipakai melaku 100 kilo nih oleh enggak? Aditif ya? Ya dipakai ya boleh-boleh aja ya. Tapi ini true story ya, kisah nyata ya. 2019 itu ada temen itu temen Semarang, dia narik mobil temen kita Spin yang dari Jepara, dan itu kondisinya udah parah toh, dan di tengah jalan itu memang olinya habis ngopos. Jadi dari Jepara ke Semarang itu teman saya tadi itu beli minyak goreng di Indomaret. Jadi sepanjang jalan dari Jepara Semarang dia katanya itu ngisi oli 2 kali pakai minyak goreng. Jadi beli di Indomaret, diisi, jalan lagi sampai di mana Demak itu katanya habis, terus kemudian beli lagi, diisi lagi. Jadi ya itu ada kisah nyata kayak gitu. Tapi ya monggo kalau teman-teman mau mencobanya, tapi nggak disarankan.
Oke, wah saya ternyata kebablasan 7 menit, sudah 10.52. Oke, cut. Oke, teman-teman, dari penglihatan ya ini ya kayaknya ini udah mulai bening. Tadi tak longok sedikit itu kayaknya, kayaknya udah mulai bening. Ya, ternyata saya, kamu totoan ini berapa sih? Bentar lu kan, ini berarti kan. Kalau ternyata ini udah bening banget, berarti saya menang totoan. Ternyata masih hitam, berarti Om Iwan ini menang totoan. Pas buat orang dulu. Oh, oke, ya. Ini masih hitam ya, masih hitam, tapi enggak sepekat tadi gitu ya. Di Photoshop tuh opacity-nya baru 25%. Ya, masih hitam. Saya kalah totoan lebih sih. Anjing. Oke. Kita tumpuk di sini. Tutup ya kalau sih. Oke. Dia nih. 1, 2, 3. Ini buangan pertama oli asli. Bila 1, 2, 3. Next. Is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. Iya. Oke. Kayaknya ini bening ini. Iya. Aduh. Kayaknya memang butuh pencil ya papat ya. Oh, sudah bening, saudara. Nanti kita bandingnya di cahaya terang ya. Oke, ini sudah sangat-sangat ketok bening ya. Jadi sekarang kita akan skip minyak goreng lagi, kita langsung kasih oli mesin untuk bilasan terakhir sebelum dimasukkan oli asli. Bilasan terakhir ini adalah untuk membuang sisa minyak. Monggo Mas, membuang minyak gorengnya tersisa, kemudian kita masukkan olinya asli. Lanjut, kita pakai PTT. Saya punya sisa PTT 2 liter sama sisa bardal dikit. Nanti oli aslinya pakai bardal. Oli asli. Bilasan pertama minyak goreng. Bilasan kedua minyak goreng. Bilasan ketiga minyak goreng. Bilasan keempat minyak goreng. Bilasan kelima oli PTT sama bardal. Beningnya mana mancah? Oke. Sekarang tinggal ini. Ya. Oke. Minum oli yang benar ya. Semoga asli ya.
Om. Ya, saudara-saudara sebangsa suspense Indonesia, itu tadi hasil eksperimen kita, di mana saya mencoba untuk mencari tahu sebenarnya tentang bilas oli itu seperti apa ya. Jadi olinya itu begitu banyak sisa oli yang tertinggal di dalam, dan bahkan setelah dibilas itu sisa-sisa itu tidak langsung hilang, dia masih nempel di sana. Jadi sekali bilas ternyata dia tidak bisa membersihkan banyak. Kemudian bilas yang kedua juga masih belum, bilas yang ketiga itu sudah mulai hilang, tapi bilasan keempat itulah baru benar-benar bersih ya. Jadi mungkin secara teknikal tadi mungkin saya nggak ceritain di depan, oli yang saya pakai, minyak goreng yang saya pakai itu untuk perbilasannya itu adalah 2 liter untuk sekedar membilas saja. Nah, saya tadi pakai 4 kali bilas ya. Jadi kalau kita mau totalin ya sebetulnya habis 8 liter. 8 liter itu kalau misalkan teman-teman mau pakai 3 literan berarti ya sebetulnya butuhnya mungkin 2 atau 3 kali. Cuma nggak tahu hasilnya beda apa enggak, tapi saya pakai 2 liter itu karena saya lebih baik bilas bolak-balik daripada bilas sekali tapi banyak. Itu tetap dalam sekali bilasan itu akan terkontaminasi, tapi mungkin secara teoretik ya mungkin tidak banyak beda lah, ya hampir sama. Jadi total tadi itu 8 liter minyak goreng plus 2,5 liter oli ya. Jadi oli terakhir yang saya masukkan tadi itu adalah 2 liter dari PTT. Kemudian saya punya sisa bardol 0,5 liter, itu saya masukkan semua. Jadi 2,5 liter itu adalah bilasan terakhir yang pakai oli asli, yang dimana itu tujuannya adalah untuk mengangkat minyak-minyak goreng supaya habis terbuang lah ya. Jadi sekarang saya udah pakai oli yang asli, saya pakai bardol 5W30. Ini saran aja, nggak harus ya. Menurut saya itu udah harus cari oli yang mahal. Oli yang mahal itu kan dia kualitasnya low grade ya, ada spek-spek lain lah kayak sulfatnya berapa itu segala macam. Cuma yang dibutuhkan oleh mesin kita ini, spin diesel ini adalah TPN yang tinggi, Visco indeksnya yang cukup sesuai dengan gaya nyetirnya teman-teman. Kemudian viskositasnya sesuai dengan requirement kan sama pabrik, yaitu 5W30. Kontak-kontak ya 10W30 lah, tapi jangan yang 15-40. Jadi mobil ini tadi secara kesimpulan adalah bahwa ini adalah mobil yang sudah OH teman-teman, barusan OH. Kemudian setelah OH itu 1000 km saya ganti oli baru. Setelah itu tadi jalan sekitar 4.750 km, jadi hampir 5.000 kilo. Ini kondisi kayak tadi. Jadi kalau teman-teman ganti olinya 5.000 ya harapannya kayak tadi. Padahal ini mobil sudah OH, jadi udah nggak ngopos, sama sekali. Ganti oli jangan kelamaan ya. Itu di dalam mesin tuh kotor banget. Jadi mesin kita butuh pelumasan oli yang baik ya, supaya mesinnya tuh awet ya. Itu aja, semoga konten ini bermanfaat, semoga spinnya teman-teman semuanya sehat semuanya. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye-bye.